Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Sobat Investor, revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi atau Undang-Undang Migas kini memasuki tahap yang menentukan. Komisi 12 DPR RI menyatakan bahwa naskah revisi sudah tuntas disusun dan tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang. Pembaruan regulasi ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola sektor migas yang selama ini menjadi salah satu pilar ketahanan energi dan penerimaan negara. Dengan cadangan minyak yang terus menurun dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kepastian hukum dan kelembagaan di sektor migas dipandang mendesak untuk diperkuat agar Indonesia tidak tertinggal di tengah kompetisi global dan agenda transisi energi. Salah satu pokok penting dalam revisi Undang-Undang Migas adalah pembentukan Badan Usaha Khusus atau BUK permanen sebagai pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu atau SKK Migas. Selama ini, SKK Migas berstatus sebagai badan sementara yang dibentuk berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pasca pembubaran BP Gas pada 2012 silam. Status sementara tersebut sering dianggap menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi investor jangka panjang. Dengan BUK yang bersifat permanen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, diharapkan tata kelola sektor hulu migas menjadi lebih transparan, lebih akuntabel, dan konsisten. BUK juga diharapkan lebih fleksibel dalam membuat kebijakan operasional, sehingga dapat menarik investasi baru di sektor hulu yang selama ini melambat. Revisi ini juga menyentuh aspek pembiayaan dan pengembangan industri migas. Salah satu usulan penting adalah pembentukan dana pengembangan migas atau Petroleum Fund. Dana ini dimaksudkan sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang untuk mendukung eksplorasi, pengembangan lapangan baru, hingga mitigasi risiko harga energi. Skema semacam ini telah banyak digunakan di negara produsen migas lain seperti Norwegia, yang memanfaatkan Petroleum Fund untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung transisi energi. Apabila dikelola dengan tata kelola yang baik, Petroleum Fund Indonesia dapat menjadi penyangga penting bagi ketahanan energi nasional, serta memberi kepastian pada investor mengenai ketersediaan pendanaan eksplorasi dan infrastruktur. Poin berikutnya adalah penyesuaian term and condition kontrak migas. Revisi Undang-Undang Migas diharapkan memberi dasar hukum bagi pembaruan sistem kontrak seperti Production Sharing Contract atau PSC ataupun skema gross split. Selama ini investor mengeluhkan birokrasi yang rumit, ketentuan pajak yang kurang kompetitif, serta ketidakpastian dalam pembagian risiko dan keuntungan. Dengan kepastian regulasi, kontrak baru diharapkan lebih atraktif sehingga dapat meningkatkan investasi hulu yang sempat menurun. Menurut data Kementerian SDM, lifting minyak Indonesia kini berada di kisaran 600.000 barel per hari. Tentunya angka ini jauh di bawah target 1 juta barel per hari yang dicanangkan pemerintah. Tanpa investasi baru, target itu sulit tercapai dan defisit migas akan membebani neraca perdagangan. Dampak lain revisi Undang-Undang Migas adalah penguatan ketahanan energi nasional di era transisi energi. Meski pemerintah tengah mendorong pengembangan energi baru terbarukan, minyak dan gas masih memegang peran vital dan memenuhi kebutuhan energi domestik dan mendukung industri petrokimia. Tentu saja juga menjadi sumber penerimaan negara. Revisi Undang-Undang Migas berpotensi menciptakan sinergi antara pengembangan migas dan agenda transisi energi. Misalnya melalui pemanfaatan teknologi rendah karbon, Carbon Capture and Storage atau CCS, dan optimalisasi gas bumi sebagai energi transisi. Dengan demikian, sektor migas tidak hanya menjadi sumber energi, tetapi juga pendorong inovasi teknologi bersih yang lebih ramah lingkungan. Selain itu,
revisi Undang-Undang Migas juga dapat memperkuat posisi Indonesia di mata investor internasional. Kepastian hukum melalui undang-undang yang baru akan memberi sinyal positif bahwa Indonesia serius memperbaiki tata kelola sektor migas. Hal ini dipandang penting karena investasi hulu migas bersifat jangka panjang dan memerlukan kejelasan kerangka regulasi. Negara-negara pesaing di kawasan seperti Malaysia dan Vietnam telah lebih dahulu memperbarui regulasi migas mereka untuk menarik investor global. Jika revisi Undang-Undang Migas disahkan, Indonesia memiliki peluang memperbaiki peringkat desain sektor energi dan meningkatkan aliran modal asing. Namun, munculnya peluang ini bukan tanpa tantangan. Persetujuan pemerintah menjadi kunci agar revisi Undang-Undang Migas segera diundangkan. Tanpa langkah eksekutif yang cepat, kepastian hukum yang tetap terhunda dan investor berpotensi menahan rencana investasi baru. Selain itu, pembentukan BUK permanen juga memerlukan transisi kelembagaan yang cermat, mulai dari penataan aset, sumber daya manusia, hingga sistem informasi. Jika transisi tidak direncanakan dan baik, resiko gangguan operasional dapat meningkatkan dan menurunkan kepercayaan investor. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak fiskal dan pengelolaan petroleum fund agar tidak menjadi beban anggaran atau sumber moral hazard. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan diawasi secara ketat harus menjadi prinsip utama. Pengalaman dari beberapa negara lain menunjukkan bahwa petroleum fund yang tidak dikelola dengan disiplin justru dapat menjadi sumber pemborosan dan politisasi. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Migas perlu disertai dengan aturan turunan yang jelas, mekanisme pengawasan independen, dan keterlibatan publik agar tujuan awal memperkuat sektor migas dapat tercapai. Jika revisi Undang-Undang Migas benar-benar disahkan, dampaknya bagi sektor migas Indonesia bisa signifikan. Investasi hulu berpotensi meningkat, target produksi minyak lebih realistis untuk dikejar, dan penerimaan negara dapat bertambah. Lebih jauh, kepastian hukum yang lebih kuat dapat membantu sektor migas bertransformasi menghadapi era energi baru terbarukan. Dalam jangka menengah, revisi Undang-Undang Migas juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting di pasar energi regional, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Singkatnya, revisi Undang-Undang Migas adalah momentum penting untuk menata ulang sektor migas Indonesia dengan pembentukan BUK permanen, pengaturan petroleum fund, dan penyesuaian term and condition kontrak. Indonesia memiliki peluang memperbaiki tata kelola migas yang selama ini dianggap lemah. Namun, keberhasilan revisi undang-undang ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk segera memberi persetujuan, merancang aturan turunan yang jelas, dan mengawal implementasinya secara konsisten. Jika semua berjalan baik, sektor migas tidak hanya akan lebih menarik bagi investor, tetapi juga menjadi pilar yang lebih kokoh bagi ketahanan energi dan pembangunan ekonomi nasional. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDEX Channel TV, idexchannel.com, dan media sosial IDEX Channel. Sampai jumpa.